Puji nama Tuhan, selamat sore semuanya, shalom. Kurang semangat, sekali lagi shalom. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Hari ini youth yang pertama lagi kita mulai. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Singer-singernya berdiri dong, ayo. Berdiri kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama, Tuhan kita ajaib. Tak terbayangkan kebesarannya buat setiap kita. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama angkat suara kita, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Lagi naikkan pujian ini sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, bersama-sama katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Suara kita sama-sama, yuk terima kasih semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan lagi sama-sama, Raja mulia, Raja mulia. Beri tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita serukan namanya sebab Dia layak untuk dipuji. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya. Di sore hari ini bersama-sama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Namanya berkuasa. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyah.
kembali rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hadirat Tuhan di sore hari ini kita mau persiapan hati kita. Di bawah hati kita di hadapan Tuhan di sore hari ini. Kami menghampiri Engkau di tempat ini sore hari ini ya Tuhan. Kami membawa hati kami di tempat kudus-Mu. Kami rindu Engkau sendiri melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mari bawa syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari bermazmur, mari muliakan namanya, mari ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami sembah. Engkau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami menyembah, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bersyukur kasih dan anugerah-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Terpujilah Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Raja segala raja. Di dalam kekudusannya sembah Dia. Engkaulah Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menghampiri Engkau di sore hari ini ya Tuhan. Orang-orang muda datang di hadapan-Mu sore hari, membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau berdaulat sepenuhnya atas masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dalam hadirat Tuhan, sore hari ini kita datang pada Tuhan. Kita bawa hati kita. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Ini kerinduanku, sembah Dia. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih lagi, mari orang-orang muda bawa hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu.
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi dengan lembut berkata, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi lebih lembut lagi katakan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sama-sama bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Musik dengan lembut. Tuhan, ini hidup kami di sore hari ini. Ini masa muda kami bawa, kami serahkan, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Ini nyanyian, ini pujian kami sederhana yang dapat kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami butuh suara-Mu mengajar setiap kami. Kami butuh isi hati-Mu disampaikan untuk setiap kami di sore hari ini. Tuhan, mengurapi hamba-Mu Pendeta Joseph Riri Masa yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau memakai dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman yang disampaikan menjadi berkat, kekuatan, sukacita bagi orang-orang muda di tempat ini ya Tuhan. Firman itu mengubahkan, memulihkan. Firman itu memberkati masa muda kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan hati yang rindu kepada Tuhan sore hari ini datang di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
lagi dengan lembut. Dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk. Kita bangkit berdiri kembali sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dari yang ku dengar, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi lebih lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang dan ku ingin menyembahmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Menjadi penyembahmu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Yesus Tuhan, Engkau layak Tuhan, layak Yesus, layak disembah, layak dipuji. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak, kami percaya Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kami menikmati puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, agar tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut hamba-Mu. Urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan,
Sucikan, kuduskan kami semua. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Akan duduk. Adik-adik yang dikasih, hampir setiap hari Minggu ya, kita selalu dengar selamat beribadah. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kayaknya jarang ya, hari Senin ada posting-posting selamat beribadah. Betul ya Jo ya? Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Oh datang lo, nanti ada ibadah youth, ada ibadah komsel, ada ibadah WBI, ada ibadah kompria. Nah, jadi selalu orang berpikir ibadah itu ketika kita berkumpul, lalu datang memuji menyembah Tuhan, wah itu baru ibadah. Jadi seringkali orang bilang kalau kita Senin sampai Sabtu, udahlah bikin dosa nggak apa-apa. Yang penting hari Minggu kan ngaku dosa kan. Jadi seakan-akan ibadah hanya dibatasi oleh misalnya kita datang ke gereja atau dalam persekutuan-persekutuan tertentu. Tapi apakah demikian ibadah? Hari ini kita mau bicara tentang ibadah yang benar. Kita percaya bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab inilah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan salah satu bagian yang Tuhan ilhamkan kepada Rasul Paulus, yaitu tentang ibadah kita yang benar. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, oleh hikmat Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan begini. Dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu yang hidup. Kalau tubuh yang mati mah udah gak bisa ibadah ya. Nah tubuh yang hidup itu adanya jam berapa aja? Setiap jam. Jadi bukan di hari Minggu saja, bukan pada saat ibadah youth saja. Tetapi tubuh yang hidup adalah tubuh yang ada setiap saat, setiap detik. Dan Paulus katakan bahwa seluruh hidup kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Jadi ibadah itu bukan dimulai di dalam gedung gereja. Ada ibadah minggu, ibadah youth, dan lain-lain. Tidak. Ibadah itu dimulai dari hidup kita. Saya sangat tidak yakin kalau dalam hidup orang sehari-hari tidak dipersembahkan kepada Tuhan, maka yang dia lakukan hari Minggu hanya sekedar lip service. Kalau misalnya setiap hari lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, oh nanti hari Minggu kita ibadah. Saya yakin dia tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang benar itu bukan dimulai nanti di gereja. Jadi setiap hari itu kita ibadah. Setiap saat kita beribadah. Saya seringkali dengar teman-teman, Pak Oce, saya mau ibadah dong, saya mau melayani dong. Jadi dia berpikir kalau bekerja di kantor itu bukan melayani. Bisa bayangin kalau semua di gereja siapa yang ngurus perbankan ya, siapa yang ngurus pembangunan, nggak ada gedung-gedung ya. Nah, di awal Tuhan menciptakan manusia itu Tuhan nggak ciptakan gereja loh. Tuhan bahkan ciptakan kebun ya. Boleh dibilang pelayan pertama itu jadi petani gitu ya. Adam dan Hawa jadi petani. Jadi sebenarnya melayani itu bukan pada saat kita di gereja jadi singer, itu melayani, tidak. Ya, melayani itu setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun kita sedang melayani. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam pemahaman ini ada 5 hal yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, adik-adik yang terkasih, supaya kita mengerti ibadah yang benar itu seperti apa. Dan tentu saja Paulus ingin mengatakan itu secara umum ya. Kan yang tubuh yang hidup kan bukan hanya orang Kristen kan.
semua orang sepertinya. Jadi apa yang ditulis Paulus sepertinya bukan hanya untuk orang Kristen dalam konteks Roma 12 ayat 1. Kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, artinya semua orang. Tetapi secara khusus bagi kita umat Kristen, bagaimana kita meresponi ayat ini dalam ibadah kita? Ada 5 poin yang saya ingin sampaikan untuk menjadi perenungan kita supaya kita memahami ibadah kita itu dengan benar. Yang pertama, kalau kita ingin beribadah kepada Tuhan dengan benar, yang pertama kita harus memahami dan menghayati bahwa umat Kristen, umat yang percaya bahwa Kristus yang adalah Tuhan itu sudah rela mati, menanggung hukuman dosa kita dan sudah menebus kita. Menebus kita dari cengkraman kuasa iblis. Itu dulu yang pertama. Kalau kita ingin beribadah kepada Tuhan dengan benar, setiap orang Kristen harus sungguh-sungguh memahami dan menghayati pengorbanan Kristus bagi kita. Dan kita menyadari bahwa kita ini bukan milik kita lagi. 1 Korintus 3 ayat 23 berkata bahwa kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Ya, kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh hidup suka-suka kita. Jadi untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan benar, yang pertama setiap orang Kristen, mau muda atau yang tua, harus sungguh-sungguh memahami dan menghayati bahwa Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita dan menebus kita menjadi miliknya. Itu yang pertama. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya, memahami dan menghayati pengorbanan Kristus, maka hidupnya akan suka-suka dirinya sendiri. Dan sulit mempersembahkan hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama untuk kita boleh beribadah, menjalankan ibadah kita yang benar adalah kita harus tanamkan dari hati kita, pikiran kita, kita harus sungguh-sungguh memahami dan menghayati pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Itu yang pertama. Nah, kalau kita sungguh-sungguh memahami dan menghayati pengorbanan Kristus, maka yang kedua masuk tadi, Roma 12 ayat 1. Kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Karena kita sudah dikuduskan Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saya seringkali dengar begini. Ada orang berdoa, mari kita undang Tuhan. Tuhan kok diundang-undang. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 139 dikatakan Tuhan itu maha hadir. Jadi orang ibadah itu bukan kita datang undang Tuhan. Tuhan udah datang. Sebelum kita datang ke sini kan kita janji kan, nanti kita mau ibadah ya Tuhan jam 4. Sebelum jam 4 Tuhan sudah di sini. Makanya saya sangat tidak setuju kalau ada pendeta, ya kalau jemaat sebetulnya tidak boleh dimaklumi juga ya. Kalau kita undang Pak Jokowi, kira-kira Novi kamu datang telat enggak? Pak Jokowi? Usahakan tidak, harus tidak. Iya kan? Ya, kita datang menghampiri Tuhan kok kita telat. Makanya kalau ada pendeta-pendeta mudah-mudahan dengar. Ada pendeta-pendeta suka telat, bertobat. Ibadah itu kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Saya diundang di HKBP Tebet sama HKBP Kebayoran Lama. Lalu tiba di sana, sing tuanya di konsistori ngomong begini. Pak Pendeta Yosef sebenarnya, karena mereka punya ibadah sore yang suka undang pendeta-pendeta dari luar. Ya, lalu mereka bilang begini. Pak Pendeta Yosef sebetulnya ada beberapa, cukup banyak hamba-hamba Tuhan dari GBI yang direkomendasikan ke kami untuk diundang, termasuk Bapak. Tapi banyak yang kami tidak undang. Kenapa Pak? Karena banyak kami dengar dari, dia ngomong begitu, dari pendeta-pendeta GBI, mudah-mudahan banyak pendeta GBI nanti dengar. Ya, yang suka datang telat dalam ibadah. Itu sing-tua kalau ngomong nyakitin loh. Tapi benar juga. Dia bilang, suka datang telat dalam ibadah dan biasanya minta izin pulang duluan. Nah akhirnya tuh kurang enak. Dia bilang, emangnya teologi GBI mengizinkan begitu? Gue susah juga kan jawabnya kan. Ya, dan teman-teman semua. Ya kan, kan Tuhan itu maha hadir. Saya jadi dikhotbahin di konsistori gitu. Tuhan itu maha hadir. Saya gara-gara dikhotbah hampir saya suruh pulang.
Tapi kami dengar Bapak tidak begitu. Ya iyalah. Ya kan? Bukan berarti nggak pernah telat, tapi nggak sengaja telat kan? Saya pernah datang di tempat ibadah 3 jam sebelumnya telat tuh. Gara-gara macetnya nggak tanggung-tanggung. Tapi seharusnya kita memahami, saya selalu datang minimal 15 menit sebelum ibadah dimulai. Kenapa? Karena biasanya pengerja doa dulu kan. Kita berdoa sama-sama dan kita pulang juga kita bisa salaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah hadir. Jadi ketika kita berdoa itu bukan minta Tuhan hadir, Tuhan sudah hadir. Kalau Tuhan bisa keluarin saya, gua kok udah ada dari tadi di sini. Jadi kita datang itu menghampiri hadirat Tuhan. Adik-adik yang bisa datang sini, Tuhan sudah hadir. Jadi yang pertama kita mesti memahami bahwa Tuhan sudah hadir. Sebab itu Paulus katakan, kita mempersembahkan hidup kita. Ya kan? Mempersembahkan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, itu yang kedua. Jadi ibadah itu kita datang untuk menghampiri hadirat Tuhan. Dengan pemahaman bahwa Tuhan sudah menebus kita menjadi milik Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang menjadi motivasi ibadah jemaat? Saya dulu di sebuah gereja, masa disebutkin ya, Ilah ya? Boleh. Di gereja ini, jemaat kalau datang mereka telepon dulu. Hari ini pengkhotbahnya siapa ya? Termasuk hari ini pemimpin pujiannya siapa ya? Jadi kalau misalnya bukan pendeta favorit, bukan pemimpin pujian favorit, dia tunda. Nanti jam sekian apa? Jadi ikut. Nah, ini jemaat yang tidak memahami tentang ibadah. Motivasi yang benar setiap jemaat datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ibadah itu bukan tergantung siapa pengkhotbahnya, siapa pemimpin pujiannya, tetapi masalahnya di kita. Kita mau nggak mempersembahkan hidup kita? Mau siapa pembicara ke, mau siapa pemimpin pujian, mau musiknya kayak apa ke? Tapi kalau hati kita sungguh-sungguh haus dan lapar, kita sudah diberkati sebelum ibadah dimulai. Mas bro, boleh di mana ya? Coba di F. Di gereja yang dulu saya pernah jadi koordinator departemen musik, wah itu ibadahnya heboh. Karena kan jemaatnya banyak kan, dan saya termasuk pemimpin pujian favorit ya Kak Hilda ya. Jadi kita sudah lompat-lompat nyanyi. Ada seorang bapak tuh duduk flat aja gitu. Saya bilang, enggak sih, saya salah apa gimana? Semua orang sukacita nyanyi, tapi dia nggak sukacita. Dia nggak sukacita. Tiba-tiba habis, saya sebetulnya pilih lagu lain, tapi tiba-tiba saya kepengen nyanyi lagu ini. Dari tadi semua orang sukacita, dia flat muka gini, dan tiba-tiba saya nyanyikan sebuah lagu dan saya menatap wajahnya gitu. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Saya nyanyi lagu ini sambil natap Bapak itu. Saya nggak tahu, tiba-tiba Tuhan taruh lagi. Dan itu Bapak yang tadi diam nangis tersedak-sedak. Saya tergerak hati. Begitu pulang saya tanya, kenapa Pak tadi kita nyanyi dengan sukacita Bapak? Saya kok merasa banyak dosa Pak. Waktu saya nyanyikan lagu itu dia nangis. Bapak Ibu Saudara, belum khotbah loh. Ya kan? Ya kadang-kadang saya bingung juga. Ada pendeta yang gak mau masuk karena baru puji-pujian. Ada juga jemaat gitu. Oh, saya belum mau masuk, kan belum khotbah gitu. Dia gak tahu bahwa ada kuasa dalam puji-pujian kan.
Jadi kalau orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mau siapapun yang khotbah, nggak peduli. Karena masalahnya di kita ibadah yang benar itu bukan siapa pembicaranya, bukan bagaimana suasana ibadahnya, tapi hati kita haus dan lapar enggak. Saya pernah nonton video di gereja Korea, itu gila. Mereka berdoa sampai itu apa namanya? Kursinya gemetar, begitu sungguh-sungguh. Dan Tuhan sudah bilang dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi ibadah yang benar itu bukan siapa pemimpin pujian siapa. Kadang-kadang kita pikir, weh kita undang pendeta hebat ya, supaya keliru. Jemaat yang mesti diajar untuk sungguh-sungguh datang beribadah dengan benar. Saya kalau lihat ibadah di desa-desa tuh, aduh mereka sungguh-sungguh. Saya pernah dikasih video di NTT ya, itu cuma reok, tapi saya nangis gitu loh. Mereka begitu suka cita nyanyi, kadang-kadang gitar gitu, tapi apa Tuhan berkenan. Daripada kita datang dengan cuma siapa, jadi akhirnya jadi protes gitu. Jadi yang ketiga, kita harus datang dengan hati yang haus dan lapar. Nah, yang keempat ini tentang pemimpin pujian, ya. Ini saya ngomong apa adanya lah, kira-kira gitu. Karena saya pernah ngalami juga, saya khotbah di beberapa gereja di mall. Jadi di mall itu kan suka ada beberapa gereja gitu. Dan saya masuk ketemu ada pemain-pemain musik yang saya kenal juga. Bro, ngapain di sini? Lagi di Starbucks. Pak lagi khotbah. Jadi dia pikir tugas dia selesai kalau misalnya habis pimpin pujian gitu. Jadi boleh ngopi-ngopi. Bapak Ibu Saudara, ibadah Kristen itu adalah ibadah yang kita belajar dari bangsa Israel. Pemimpin pujian itu, ya, pemimpin pujian itu imam. Apa tugas imam? Imam itu adalah pengantara antara jemaat kepada Tuhan. Tugasnya dia membawa korban umat kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur 50 ayat 23, kita tidak lagi bawa hewan kan ya. Kita bawa korban syukur. Nah, jadi pastikan, ini prinsip penting buat pemimpin pujian dan tim singkat bahwa kita tidak boleh nyanyikan lagu-lagu yang jemaat nggak tahu. Karena imam itu tugas mempersembahkan, membawa kurban umat kepada Tuhan. Nah, sebab itu pastikan bahwa pemimpin pujian itu bagus. Namanya bukan pemimpin lagu ya, pemimpin penyembahan. Dia memimpin supaya semua jemaat. Saya pernah diundang khotbah di salah satu gereja beberapa tahun yang lalu. Waktu itu True Worshipper baru keluarkan album, ya kan? Baru 1 minggu yang lalu, tiba-tiba satu album itu dinyanyikan. Saya tergerak hati, saya mau balik ke belakang, saya ini pasti nggak ada yang nyanyi. Saya aja belum hafal lagu-lagu itu. Hampir satu album, tim musik itu nyanyi. Dan benar, ini keliru. Mereka tidak mengerti tentang pujian dan penyembahan. Orang nggak ada yang nyanyi. Jadi itu entertain, orang akhirnya nonton. Pemimpin pujian tim musik adalah imam-imam untuk membawa jemaat nyanyi. Jadi lebih baik kita nyanyi lagu-lagu jadul, tapi jemaat tahu daripada lagu-lagu baru tiba-tiba muncul, jemaat bengong. Kita bukan nonton konser di gereja, ya. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang kelima, apapun yang kita lakukan, baik memimpin pujian, jemaat yang datang beribadah, pengkhotbah, fokus kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kolose 3:23 berkata, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus memahami, menghayati pengorbanan Kristus bagi kita. Yang kedua, kita mempersembahkan hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus datang dengan hati yang haus dan laparkan kebenaran firman Tuhan. Dan para pelayan, ingat kita adalah pengantara antara jemaat dan Tuhan. Kita membawa jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya ingin tutup dengan sebuah lagu. Kita nyanyikan sebuah sama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam
sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala pujian bagi Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali semuanya. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Sebentar kita akan bawa korban syukur persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di sore hari ini kami boleh diberkati, kami boleh mendengar firman-Mu disampaikan menjadi kekuatan dan berkat sukacita buat setiap kami. Tuhan memberkati setiap benih yang ditabur, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga lewat setiap buahnya nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Pendeta Joseph Ridimase, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati pelayanan penggembalaan, Tuhan memberkati keluarga, apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu dan keluarga, juga dalam pelayanan penggembalaan, Engkau yang menyediakan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang sempurna. Kami telah diberkati, sebentar kami akan bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kuduskan, tahirkan setiap tangan-tangan yang siap memberi korban syukur persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri membalaskannya dengan berkat yang baru. Dan kami percaya Tuhan Yesus, nanti juga kalau ada yang menabur melalui transfer dari rekening juga Tuhan memberkati dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Senap hatiku menyembah
seluruh jiwa. Sebentar kita akan masuk dalam doa. Mari kembali rekan-rekan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita kembali lagi pujian ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Musik dengan lembut memuji Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Di usia muda mereka boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Kau pakai hidup mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka, dan mereka menjadi terang dan garam. Pakai mereka Tuhan, kesaksian hidup mereka hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bawa anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Kami percaya Tuhan berjanji menyertai setiap anak-anak-Mu sampai akhir zaman. Dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, di dalam pekerjaan, dalam studi mereka Tuhan, Tuhan sertai, lindungi. Jadikan mereka terang dimanapun Tuhan utus. Jadikan mereka garam di mana mereka berada dalam komunitas yang tidak memuliakan Tuhan. Perkataan mereka, pola pikir, sikap hidup mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berkati hidup mereka. Hari ini mereka memulai persekutuan ibadah ini Tuhan. Berikan kesatian bagi pengurus, pemuda, GBI, terima kasih. Dan anak-anak muda, biar semuanya terlibat dalam pelayanan. Tuhan terus tuntun anak-anak kami ini Tuhan, supaya mereka boleh berkarya. Di tengah-tengah dunia yang besar ini, bangsa yang besar ini Tuhan, anak-anak-Mu
menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan membawa ungkapan syukur kami dengan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan sudah dikumpulkan. Dan setiap program pelayanan ke depan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami, utuslah kami. Saatnya anak-anak muda ini kami semua kembali dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kami mau arahkan hati kepada Tuhan. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dan lindungilah kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan berikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, sekarang dan selamanya. Yesus Raja atas segala raja. Haleluya, Tuhan berkati kita semua. Amin.